Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Khairani dari Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peranan lembaga-lembaga keuangan dan bank umum. Pertama-tama, kita mulai dari pengertian lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan adalah sebuah badan usaha yang bertugas dalam mengumpulkan terwujud dana berasal dari masyarakat secara langsung, serta disalurkan dalam proyek pembangunan untuk kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil bunga sebesar presentasi tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Kemudian, pengertian lembaga keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1967 yang diganti dengan UU Nomor 7 Tahun 1992. Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1967 yang diganti dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah sebuah badan maupun lembaga yang memiliki kegiatan dalam menarik hasil dana dari masyarakat dan selanjutnya disalurkan pada masyarakat kembali. Kemudian yang kedua, menurut Kashmir. Kashmir menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah untuk seluruh perusahaan yang berada dalam bidang keuangan di mana kegiatannya hanya menghimpun dana ataupun menyalurkan dana atau bahkan keduanya. Yang ketiga, menurut keputusan SK RI nomor 792 tahun 1990. Keputusan ini menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah segala badan usaha yang terletak dalam suatu bidang keuangan yang memiliki kegiatan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana terhadap masyarakat, dan yang paling utama adalah memberikan biaya investasi pembangunan. Yang keempat, menurut Ahmad Rodoni. Menurut gagasan yang disebutkan oleh Ahmad Rodoni, lembaga keuangan adalah sebuah badan usaha yang dimana kekayaannya terutama di dalam suatu bentuk aset keuangan, financial asset ataupun non-financial asset. Dan yang terakhir, menurut Dahlan Slamet. Menurut gagasannya, lembaga keuangan adalah sebuah badan usaha yang memiliki kekayaan utama berupa suatu aset keuangan yang dibandingkan dengan sebuah aset non-finansial atau aset real. Selanjutnya, kita membahas peran lembaga keuangan. Ada 5 peran utama penting dari lembaga keuangan di dalam setiap negara. Yang pertama, tempat pengalihan aset atau asset transmutation. Yang dimaksud dengan pengalihan aset di sini yaitu proses pemindahan bentuk dari uang tunai menjadi berbagai aset dalam bentuk perjanjian guna pembayaran pinjaman. Lembaga keuangan pada hakikatnya mempunyai aset yang bisa dipakai dalam proses pinjaman terhadap pihak lain atau nasabah dengan kurun waktu tertentu, dan tentunya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dana pembiayaan tersebut berasal dari simpanan atau tabungan masyarakat yang disetorkan. Kedua, pengaturan likuiditas dalam perekonomian. Atau buruknya keadaan suatu lembaga keuangan, terutama bank, juga dinilai dari tingkat likuiditasnya. Sebab, lembaga keuangan ini juga berperan untuk menjaga stabilitas likuiditas yang berhubungan dengan kemampuannya dalam mendapatkan uang tunai ketika dibutuhkan oleh nasabah atau oleh lembaga itu sendiri. Apabila suatu lembaga keuangan tidak bisa memenuhi kebutuhan nasabah mengenai dana segar, maka lembaga tersebut dianggap bermasalah ataupun tidak layak. Ketiga, penyelenggara alokasi pendapatan atau allocation.
Setiap individu dalam memasuki masa tuanya pasti akan memperoleh pendapatan yang semakin kecil. Untuk mengantisipasi hal ini, banyak orang yang menyalurkan atau menyisihkan penghasilannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Cara penyisihan itu bisa dalam bentuk pembelian tanah, bangunan, ataupun saham. Namun, dapat pula dalam wujud penyimpanan berupa tabungan atau deposito. Yang keempat, sebagai wadah berbagai transaksi keuangan. Peran lembaga keuangan ini menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dengan melakukan pengeluaran berbagai surat berharga dalam pasar saham atau pasar uang. Pengubahan bentuk uang tunai ke non-tunai akan dinilai lebih efektif di masa sekarang, sebab berbagai transaksi keuangan akan lebih banyak dilaksanakan dengan non-tunai. Keberadaan lembaga keuangan bank tentunya akan semakin mempermudah semua pihak untuk bertransaksi di dalam kegiatan ekonomi. Berbagai transaksi keuangan jenis apapun tentunya akan lebih mudah berkat adanya bantuan dari lembaga keuangan. Dan yang terakhir sebagai lembaga perantara. Lembaga keuangan bank ataupun non-bank memiliki peran penting di dalam perekonomian dalam suatu negara. Apabila tidak ada lembaga keuangan, maka seluruh kegiatan ekonomi masyarakat akan kembali seperti pada zaman dahulu, yang dimana dalam kegiatan ekonominya hanya uang tunai untuk membeli barang ataupun jasa. Tanpa adanya bank dan juga lembaga keuangan lainnya, maka kegiatan perekonomian tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Layaknya pencatatan keuangan tanpa adanya sistem akuntansi biaya. Selanjutnya, ada peranan lembaga keuangan dalam perekonomian. Yang pertama, mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi akibat adanya transaksi yang dilakukan. Contoh dari peran lembaga keuangan ini ialah seperti mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan tujuan untuk memudahkan transaksi di antara masyarakat di dalam perekonomian makro. Dan bank umum yang mencetak cek dengan tujuan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan oleh pihak nasabah. Yang kedua, aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Contohnya, lembaga keuangan dalam hal ini dapat memiliki peran sebagai broker, pialang, atau dealer untuk menaikkan efisiensi di antara kedua belah pihak. Dan lembaga keuangan yang membantu dalam penyaluran dana dari sektor rumah tangga terhadap peminjam yang tidak terbatas serta tidak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi dan juga biaya informasi yang lebih rendah daripada peminjam harus sekaligus melakukan transaksi secara langsung. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan rugi atau resiko yang ditanggung oleh pemilik dana atau penabung. Contoh, jika pemilik dana telah menyimpan uangnya atau menabung di lembaga keuangan, risiko atau rugi untuk tidak dibayarkan kembali uang simpanan di nasabah tersebut akan berkurang dengan adanya strategi lembaga keuangan untuk berbagai alokasi dana. Selanjutnya, jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan sendiri ada dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Hari ini kita akan membahas lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank sendiri terbagi menjadi 3. Ada bank sentral, bank umum, dan BPR atau bank pengkreditan rakyat. Dan kali ini, di video ini saya hanya akan membahas bank umum saja. Berikutnya, pengertian bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan untuk usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2007, pengertian bank umum adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ketiga, menurut para ahli perbankan di negara-negara maju, bank umum adalah sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank umum melaksanakan fungsi intermediasi karena bank umum diizinkan mengumpulkan dana berbentuk deposito. Bank umum juga disebut sebagai lembaga keuangan depositori. Bank umum juga disebut sebagai mata uang giral karena berdasarkan kemampuannya menciptakan uang giral. Selanjutnya, peran dan fungsi bank umum. Peran dan fungsi bank umum ini cukup banyak. Yang pertama, penciptaan uang giral. Bank umum mempunyai fungsi penciptaan uang. Dalam hal ini, uang giral yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindah bukuan. Kemampuan bank umum dalam menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsi bank umum menjadi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank menciptakan uang giral untuk mensuplai dana-dana yang dibutuhkan masyarakat pengusaha dan masyarakat umum. Kredit dan investasi bank dapat membiayai produksi, distribusi, investasi, konsumsi, dan kebutuhan pemerintah. Dengan kredit, bank menyuplai uang ke tempat uang itu dibutuhkan dalam waktu yang tepat. Kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Bank umum berfungsi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah kaitan dengan mekanisme pembayaran. Contohnya, penerimaan setoran, transfer uang, dan clearing. Yang ketiga, penghimpun dana simpanan. Fungsi bank umum adalah menghimpun dana masyarakat. Dana yang paling banyak disimpan oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia, dana simpanan terdiri dari tabungan, giro, deposito, berjangka, dan sertifikat deposito. Yang keempat, memberikan pinjaman atau kredit. Fungsi utama bank umum adalah pemberian kredit kepada para nasabah atau peminjam yang membutuhkan dana untuk kegiatan perekonomian. Pemberian kredit dapat meningkatkan investasi barang modal sehingga akan meningkatkan kegiatan produksi. Jika sebuah bank membeli sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, berarti bank tersebut menyediakan dana untuk meningkatkan kegiatan perusahaan tersebut. Yang kelima, mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk memudahkan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan dalam transaksi antar negara akibat berbagai kendala seperti perbedaan letak geografis, budaya, yang akan dapat diatasi melalui kehadiran bank umum, sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Kesulitan ini dapat diatasi dengan penerbitan letter of credit. Letter of credit adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan bank umum untuk perorangan atau perusahaan yang menjamin bahwa bank tersebut bersedia atau menyetujui wesel dan membayarnya sampai suatu jumlah tertentu. Jika diajukan pada bank yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam letter of credit.
Yang keenam, penyimpanan surat. Bank umum dapat berfungsi sebagai lembaga untuk menyimpan surat-surat berharga. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga. 7. Melaksanakan kebijakan moneter. Bank umum melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan mematuhi cadangan wajib. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka inflasi akan terjadi disertai dengan buruk yang akan mengganggu perekonomian. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar berkurang, maka akan menyebabkan penurunan kegiatan perekonomian. Karena itulah Bank Sentral Indonesia bertugas mengendalikan jumlah uang yang beredar saat ini dengan menerapkan cadangan wajib pada bank umum. Yang kedelapan, menyediakan jasa trustee. Para nasabah mempunyai kekayaan dan keinginan untuk menentukan pembagian kekayaannya, dapat menyimpan kekayaannya kepada bank dan meminta bank tersebut sebagai wali amanat untuk melaksanakan wasiatnya. Yang terakhir, yang kesembilan, pemberian jasa-jasa lainnya. Bank umum dapat memberikan beragam jasa keuangan lain yang dapat mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat umumnya. Di Indonesia, pemberian jasa oleh bank umum antara lain penyediaan fasilitas garansi bank, jual beli valuta asing atau money changer, pembayaran telepon, transfer uang lewat ATM atau anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine, jasa penyimpanan barang-barang berharga atau custody service, jasa cek wisata atau traveler check, inkaso, kartu kredit, menyelenggarakan dana pensiun, jasa pialang, dan pembayaran gaji karyawan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada materi yang kurang atau ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.